Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aryani dengan NIM 13101210110. Di sini saya akan memaparkan 3 pribadi yang dimiliki seorang konselor. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas pribadi yang pertama, yaitu pribadi disiplin diri. Pribadi disiplin diri. Kata disiplin sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin merupakan salah satu kebiasaan yang baik dalam pola hidup masyarakat secara umum. Tidak hanya itu, bahkan sebagian orang percaya bahwa disiplin dapat menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu dan dalam hal-hal yang lain. Karena pentingnya hal ini, setiap orang wajib mengetahui segala informasi tentang disiplin agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut, ada 2 kata kunci utama, yakni taat dan aturan. Hal ini dimaknai bahwa disiplin tumbuh dari sikap patuh dalam diri seseorang untuk mengikuti aturan yang telah dibuat untuk diri maupun lingkungan sekitarnya. Tujuan disiplin. Penerapan disiplin mempunyai tujuan yang beragam. Salah satunya adalah mengembangkan pribadi yang dapat mengendalikan diri dengan baik. Saat seseorang terikat dengan peraturan dan berusaha mematuhinya, hal ini dapat menghindarkannya dalam berlaku secara semena-mena dan di luar kendali. Hal ini juga dapat mengurangi risiko gesekan sosial yang mungkin terjadi dalam anggota masyarakat. Maka dari itu, disiplin juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Sangat urgen bila seandainya seorang konselor tidak memiliki pribadi yang disiplin. Kenapa bisa begitu? Baik, seperti yang akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai pribadi disiplin, terdapat banyak manfaat jika orang memiliki pribadi disiplin ini. Terlebih, pribadi ini sangat diperlukan bagi seorang konselor. Manfaat disiplin menurut Advara 2010, beberapa manfaat disiplin adalah yang pertama, menumbuhkan kepekaan. Seseorang tumbuh menjadi pribadi yang peka atau berperasaan halus dan percaya pada orang lain. Sikap ini memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain termasuk orang tuanya. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Menjadi seorang yang peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Disiplin membuat anak memiliki integritas, selain dapat memikul tanggung jawab, mampu memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. Yang ketiga, mengajarkan keteraturan. Mempunyai pola hidup yang teratur dan mampu mengelola waktu dengan baik. Yang keempat, menumbuhkan percaya diri. Sikap ini tumbuh berkembang pada saat seorang diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang mampu ia kerjakan dengan sendiri. Yang kelima, menumbuhkan kemandirian. Dengan kemandirian, seorang dapat diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Juga dapat mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Disiplin merupakan bimbingan yang tepat pada seseorang untuk sanggup menentukan pilihan yang bijak. Mendengar beberapa manfaat yang sudah saya paparkan, kita menjadi mengerti kenapa pribadi disiplin diri sangat diperlukan oleh konselor. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan disiplin diri? Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Saya sudah merangkumnya menjadi 14 cara terbaik meningkatkan disiplin. Berikut pemaparannya. Yang pertama, jangan tunggu motivasi datang. Melatih disiplin harus datang dari hati Anda sendiri. Jangan tunggu digerakkan atau mendapat motivasi. Menunggu motivasi tidak akan membuat diri Anda bisa lebih disiplin. Disiplin adalah tetap melakukan kegiatan meski Anda tidak menyukainya. Anda akan dilatih untuk mengubah sikap positif menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, tahan godaan. Saat Anda mulai melatih kedisiplinan, godaan pasti akan datang tak tertahankan. Di sini akan terlihat sekuat apa niat Anda untuk bisa menjadi sosok yang disiplin.
Sebagai awal, jauhkan semua hal yang bisa menjadi godaan saat melatih kedisiplinan. Sebagai contoh, jauhkan telepon seluler dari jangkauan dan pendengaran saat Anda bekerja, matikan televisi, atau apapun yang bisa mengganggu fokus Anda terhadap pekerjaan. Jauhkan keinginan Anda untuk memainkan ponsel atau remote TV. Yang ketiga, mulailah dari hal kecil. Suatu yang besar pasti dimulai dari hal kecil. Kedisiplinan bukan suatu yang bisa kita dapat secara instan. Tidak bisa tercipta hanya dalam satu malam. Seperti pemerintahan Rara Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Maka dari itu, untuk bisa meningkatkan disiplin diri, harus dimulai dari hal sederhana. Seperti disiplin dalam membuang sampah atau datang tepat waktu ke tempat bekerja atau sekolah Anda. Kedisiplinan Anda pasti akan meningkat secara otomatis ketika Anda sering melatihnya. Lakukan dalam banyak aspek di kehidupan Anda sehingga bisa mendapat masa depan yang bahagia. Yang keempat, tetapkan rutinitas harian. Cara melatih disiplin bisa dimulai dengan menetapkan rutinitas harian. Misalkan saja Anda menargetkan setiap hari akan bangun pukul jam 4 pagi. Setelah ditetapkan, lakukan upaya maksimal untuk mewujudkannya. Jadikan target tersebut sebagai sebuah kebiasaan kunci. Lama-kelamaan, rutinitas ini pasti akan Anda rasakan sebagai sebuah hal yang ringan dilakukan. Yang kelima, makan teratur dan bergizi. Anda tidak akan pernah bisa melatih disiplin jika Anda sendiri tidak pernah berada dalam kondisi sehat. Melatih disiplin bisa juga dimulai dengan makan secara teratur, jangan makan dalam waktu yang berdekatan atau terlalu lama. Usahakan asupan makanan Anda selalu terjaga kandungan nutrisinya. Makan makanan bergizi akan membantu Anda meningkatkan konsentrasi dan daya ingat yang berdampak pada kedisiplinan diri. Yang keenam, fokus pada target jangka panjang. Anda harus punya target dalam hidup yang Anda jalani, baik target jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, salah satu cara dalam meningkatkan disiplin diri adalah dengan fokus pada target jangka panjang. Kenapa target jangka panjang? Karena target jangka panjang adalah sasaran yang tidak akan bisa Anda raih dalam waktu dekat. Betul apa betul? Sehingga Anda pun terpacu menjaga motivasi untuk bisa mencapainya. Dan salah satu cara mencapainya adalah dengan melatih kedisiplinan. Yang ketujuh, jangan mencari-cari alasan. Meningkatkan disiplin diri jelas bukan suatu yang mudah dilakukan. Dengan kondisi seperti ini, Anda akan cenderung mudah untuk mencari-cari alasan, terutama alasan untuk tidak disiplin. Untuk menghindari Anda dari upaya mencari alasan, mulailah dengan jujur terhadap diri sendiri. Lihat, layakkah Anda berada di level kehidupan saat ini atau justru tidak layak? Jika belum, artinya tidak ada alasan untuk berhenti melatih disiplin. Yang kedelapan, segera move on. Saat menjalankan upaya apapun, pasti akan mengalami masa naik dan turun. Termasuk ketika Anda tengah berupaya meningkatkan kedisiplinan diri. Saat itulah usahakan agar jangan mudah terlalut oleh godaan dan 1000 alasan. Ketika Anda merasa tengah berada di bawah, jangan lantas terlena dan melemah. Jangan terbelenggu oleh rasa bersalah. Lupakan semuanya dan terus maju ke depan. Jadikan kondisi tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maafkan diri Anda dan segera move on. 9. Buat tenggat. Harapan dan tenggat yang dimunculkan pihak lain biasanya akan meningkatkan kinerja Anda. Jika tidak ada yang memberi tenggat, coba ciptakan sendiri tenggat pribadi. Caranya, jika Anda punya rencana untuk menyelesaikan satu proyek selama 1 pekan,
Informasikan hal ini kepada teman atau kerabat terdekat Anda. Mintalah kepada mereka untuk mengingatkan Anda mengenai tenggat yang ditetapkan beberapa hari sebelumnya. Saat mereka mengingatkan, Anda akan lebih terpacu lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut sebelum waktunya. Yang ke-10, tepis hal-hal negatif. Saat Anda melakukan sebuah upaya dan rencana, akan ada orang atau pihak lain yang menganggap sepele. Mereka akan menyebut Anda tidak akan mampu mewujudkan rencana tersebut. Bahkan, mengatakan semuanya, upaya yang Anda lakukan mustahil memberikan hasil. Yang harus Anda lakukan ketika menemui kondisi seperti itu adalah dengan mengabaikan dan meninggalkannya. Menanggapinya hanya akan membuat Anda menjadi lemah dan justru akan membuat pandangan mereka menjadi terbukti. Karena itu, tepis dan buang jauh-jauh jika Anda menerima komentar seperti ini. Jadikan pandangan negatif tersebut sebagai tambahan motivasi untuk membuktikan bahwa pendapat mereka itu salah. Yang ke-11, rutin berolahraga. Berolahraga juga bisa membantu Anda dalam melatih kedisiplinan diri. Dengan berolahraga, maka akan lebih fokus pada menjaga mental dan energi untuk meraih tanggat yang dirancang. Selain itu, olahraga juga mengajarkan Anda untuk bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tak hanya itu juga, rutin berolahraga akan membantu Anda meningkatkan disiplin diri dalam semua aspek kehidupan. Otak Anda akan berstimulasi untuk melakukan hal yang terbaik dibandingkan mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan Anda. Yang ke-12, berlatih untuk berkata tidak. Godaan dan rintangan pasti akan Anda temui dalam upaya meningkatkan kedisiplinan. Karena itu, Anda harus memilih mana proses latihan yang dilakukan dan mana yang ingin Anda lakukan. Bedakan aturan harus dengan ingin. Oke, sekali lagi harus dengan ingin. Mulailah belajar berkata tidak saat Anda melihat pakaian atau sepatu keren di supermarket. Lakukan hal ini dalam semua aspek kehidupan Anda. Saat Anda mulai bisa mengontrol mana yang harus dan mana yang bisa Anda tunda atau bahkan tidak Anda lakukan, secara perlahan Anda sudah mendapati tangga untuk menjadi lebih disiplin. Yang ke-13, ambil inspirasi dari idola. Anda pasti punya sosok yang dipuja atau jadi idola. Cari sisi positif yang paling menonjol dari idola Anda tersebut. Lalu, jadikan inspirasi yang bisa menambah motivasi Anda dalam meningkatkan kedisiplinan. Tokoh idola ini tidak mesti harus orang terkenal. Dia bisa saja senior Anda di kampus, atau bahkan keluarga Anda di rumah. Inspirasi yang Anda dapat dari mereka bisa menjaga Anda berada di jalur yang tepat untuk mencapai target. Yang terakhir, ke-14, visualisasikan target Anda. Saat Anda sudah merancangkan sebuah target, berlatihlah untuk memvisualisasikan. Bayangkan Anda berada dalam situasi yang Anda meraih target tersebut. Jika akan menstimulus motivasi di dalam diri untuk mencapai target tersebut, rasakan bagaimana saat Anda meraih target tersebut, terutama target jangka panjang. Dengan fokus untuk meraih target jangka panjang, maka Anda akan lebih termotivasi dan menjadi lebih disiplin. Meningkatkan disiplin diri tidak akan bisa dijalankan tanpa konsistensi. Jika ditambah dengan motivasi yang terjaga dengan baik, maka jalan Anda mencapai target bakal lebih gampang. Anda pun bisa muncul sebagai sosok yang baru, yang penuh disiplin untuk menggapai masa depan yang gemilang. Selanjutnya, saya akan memaparkan pribadi yang kedua, yaitu pribadi percaya diri. Pribadi percaya diri. Menurut Lauster 2015, dalam kehidupan manusia, kepercayaan diri ini merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. Salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak,
gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, menurut Anda sejauh ini saya sudah memaparkan materi dengan percaya diri atau belum? Jawaban kalian saya tunggu pada kolom komentar. Ya, kita lanjutkan. Percaya kepada diri sendiri menurut saya sangat penting. Saya tidak bisa membayangkan jika nantinya seorang konselor tidak memiliki pribadi yang percaya diri. Karena sebagai seorang konselor nantinya, kita akan menjadi seorang yang akan dipercaya oleh konseli, menjadi tempat untuk bercerita, menuangkan masalahnya, dan lain-lain. Maka dari itu, sebelum kita menjadi kepercayaan orang lain, hendaknya kita mempercayai diri sendiri terlebih dahulu. Berikut saya akan memaparkan manfaat dari percaya diri. Manfaat percaya diri, menurut Satya Dharma, rasa percaya diri dapat memberi dampak positif pada seseorang, yaitu yang pertama, emosi. Nah, jika seseorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ia akan lebih mudah mengendalikan dirinya dalam suatu keadaan yang menekan. Ia dapat menguasai dirinya untuk bertindak tentang dan dapat menentukan saat yang tepat untuk melakukan suatu tindakan. Yang kedua, konsentrasi. Dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seseorang individu akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada hal tertentu, tanpa rasa terlalu khawatir akan hal-hal lainnya yang mungkin akan merintangi rencana tindakannya. Yang ketiga, ada sasaran. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung untuk mengarahkan tindakannya pada sasaran yang cukup menantang, karena juga ia akan mendorong dirinya sendiri untuk berupaya lebih baik. Sedangkan mereka yang kurang memiliki rasa percaya diri yang baik cenderung untuk mengarahkan sasaran perilakunya pada target yang lebih mudah, kurang menantang, sehingga ia juga tidak memacu dirinya sendiri untuk lebih berkembang. Yang keempat, usaha. Individu yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi tidak mudah patah semangat atau frustasi dalam berupaya meraih cita-citanya. Ia cenderung tetap berusaha sekuat tenaga sampai usahanya membuahkan hasil. Sebaliknya, mereka yang memiliki rasa percaya diri yang rendah akan mudah patah semangat dan menghentikan usahanya di tengah jalan karena menemui ketika suatu kesulitan tertentu. Yang kelima, ada strategi. Individu dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung terus berusaha untuk mengembangkan berbagai strategi untuk memperoleh hasil usahanya. Ia akan mencoba berbagai strategi yang berani mengambil risiko atas strategi yang diterapkannya. Sebaliknya, mereka yang memiliki rasa percaya diri yang rendah cenderung tidak mau mencoba strategi baru dan cenderung tidak bertindak statistik. Yang keenam, momentum. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, seorang individu akan menjadi lebih tenang, ulet, tidak mudah patah semangat, terus berusaha mengembangkan strategi dan membuka berbagai peluang bagi dirinya sendiri. Akibatnya, hal ini akan memberikan kesempatan pada dirinya untuk memperoleh momentum atau saat yang tepat untuk bertindak. Tanpa rasa percaya diri yang tinggi, usaha individu menjadi terbatas. Peluang yang dikembangkannya juga menjadi terbatas, sehingga momentum untuk bertindak menjadi terbatas pula. Ya, itu tadi manfaat percaya diri. Selanjutnya, bagi kalian yang kurang percaya diri, saya sudah merangkum 14 cara agar menjadi lebih percaya diri. Yang pertama, berpikir positif tentang diri Anda. Salah satu cara agar Anda menempuh rasa percaya diri adalah dengan selalu berpikir positif. Fokuslah pada kelebihan Anda, cari tahu beberapa hal positif yang ada pada diri Anda. Dengan berfokus pada kelebihan diri akan membuat Anda semakin yakin pada diri sendiri. Yakinlah bahwa Anda bisa melakukan setiap tantangan karena Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Yang kedua, berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Penyebab utama seseorang menjadi tidak percaya diri adalah sering membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain. Perlu Anda ketahui bahwa
Kesuksesan orang tersebut juga diawali dengan kegagalan. Demi kegagalan sama seperti Anda. Namun, orang tersebut tetap yakin dirinya bisa. Rasa percaya diri tersebut juga diiringi oleh ketekunan dan kegigihan orang tersebut sehingga akhirnya memperoleh kesuksesan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan cenderung membuat diri Anda down. Apalagi jika menurut penilaian Anda bahwa orang tersebut lebih baik dari Anda, sebaiknya Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada kelebihan yang ada pada diri Anda. Lakukan hal itu setiap kali Anda merasa minder. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri Anda. Yang ketiga, ingat prestasi Anda di masa lalu. Cara untuk membuat Anda percaya diri salah satunya adalah dengan mengingat kembali prestasi yang pernah Anda raih di masa lampau. Hal ini akan membuat Anda lebih semangat karena dulu Anda sangat percaya diri dan berprestasi. Mengapa tidak dengan sekarang? Ingat kembali semua goals yang sudah berhasil dicapai selama ini. Meskipun kelihatannya simpel, cara ini akan sangat membantu Anda berpikir positif terhadap kemampuan diri Anda sendiri. Sebagai pribadi yang memiliki cara pandang yang positif, akan membuat Anda termotivasi dan percaya diri dalam mengerjakan tujuan Anda selanjutnya. Anda juga akan lebih menyadari bahwa terdapat potensi dalam diri Anda. Yang keempat, buat prestasi baru. Nah, pada banyak kasus, kepercayaan diri mulai menurun apabila seseorang merasa dirinya kurang berprestasi. Untuk itu, pacu diri Anda untuk membuat prestasi demi prestasi. Dengan membuat sebuah prestasi, maka penilaian orang lain terhadap Anda akan berubah. Orang lain akan mulai respect akan kinerja dan kemampuan Anda. Prestasi tersebut juga akan menimbulkan prestige tersendiri bagi Anda. Prestige tersebut akan mendorong Anda untuk lebih percaya diri. Selanjutnya yang kelima, menambah wawasan. Seseorang akan lebih percaya diri jika memiliki wawasan yang luas. Dengan begitu, orang tersebut akan lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat karena kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan atau wawasan akan hal tertentu. Dengan selalu memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan memiliki kemauan untuk belajar, hal baru akan memupuk rasa percaya diri Anda. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan menambah wawasan supaya lebih mudah melebur dengan komunitas tertentu. Selanjutnya yang keenam, berteman dengan orang yang memberikan pengaruh positif. Tidak bisa disangkal bahwa lingkungan akan membentuk kepribadian Anda. Diri Anda adalah cerminan dari lingkungan pertemuan Anda. Kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Bergabunglah dengan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang mampu memotivasi Anda sehingga Anda akan lebih percaya diri. Dengan Anda berada di lingkungan orang-orang tersebut, maka secara perlahan namun pasti rasa percaya diri Anda akan tumbuh. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta motivasi dari orang sekitar Anda di saat Anda merasa tidak percaya diri. Jika selama ini lingkungan pertemanan Anda adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, maka segera keluar dari lingkungan pertemanan tersebut. Berteman dengan orang negatif tidak akan pernah membuat Anda berpikir positif. Jangankan membuat Anda berpikir positif, karena membuat diri Anda sendiri untuk berpikir positif saja sulit untuk dilakukan. Akan sangat sulit membuat Anda percaya diri jika Anda berteman dengan lingkungan yang toksik. Yang ketujuh, jangan hiraukan komentar dan tanggapan negatif dari orang lain. Ada kalanya di saat Anda sudah mulai mengubah diri Anda ke arah lebih baik, ada saja orang-orang yang suka pada niat baik Anda. Mereka akan berusaha membuat Anda semakin minder pada diri sendiri. Jangan hiraukan orang-orang yang berusaha menjatuhkan Anda. Tetaplah fokus pada tujuan Anda dan fokus berkarya dalam membangun rasa percaya diri Anda. Yang ke-8,
Terbuka pada kritik yang membangun. Apabila ada orang yang memberikan kritik, lakukan introspeksi diri. Apakah kritik tersebut membangun? Jika kritik tersebut membangun dan baik buat perubahan pada diri Anda ke arah yang lebih baik, maka tidak ada salahnya jika Anda mendengar kritik tersebut untuk memotivasi Anda. Seseorang yang mengkritik Anda belum tentu orang tersebut toksik, tetapi bisa saja orang tersebut justru memberikan dampak positif bagi kemajuan Anda. Tetaplah berpikir positif dan percaya diri pada diri Anda. Yang kesembilan, beranikan diri berbicara dengan orang lain. Cara paling ampuh untuk memupuk rasa percaya diri adalah dengan memberanikan diri berbicara dengan orang lain. Mulai dari hal sederhana, misalnya dengan mencoba untuk membuka obrolan dengan orang-orang baru dikenal di samping. Meski awalnya berjalan kurang lancar, obrolan tersebut akan semakin lancar apabila Anda telah menemukan topik pembahasan tertentu yang disukai keduanya. Buat diri Anda merasa santai selama melakukan pembicaraan dengan lawan bicara. Jika Anda sudah mulai mahir berbicara dengan orang dalam jumlah sedikit, beranikan diri Anda untuk berbicara dengan banyak orang. Bawakan presentasi atau menjadi master of ceremony pada sebuah acara adalah salah satu cara membangun rasa percaya diri. Mungkin hal tersebut tidak akan berjalan mulus pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan semakin percaya diri berbicara di depan banyak orang. 10. Jangan takut mengambil tantangan. Tantangan akan membuat Anda semakin percaya diri dan berpikir out and the box. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk Anda mengambil berbagai pekerjaan yang memberikan tantangan bagi Anda. Jangan takut mengambil banyak tantangan. Semakin sering Anda mengalami kegagalan, maka semakin banyak pengalaman yang akan Anda dapatkan. Jadikan kegagalan tersebut sebagai pembakar semangat untuk kembali bangkit. Tumbuhkan rasa percaya diri Anda melalui berbagai kegiatan menantang. Oleh karena itu, mulailah mengikuti berbagai kegiatan yang menantang baik dalam bisnis, pekerjaan, atau kegiatan sosial lainnya. Yang ke-11, kenakan pakaian rapi dan nyaman. Pernahkah Anda melihat mengenai cara berpakaian seseorang? Seseorang yang berpakaian rapi dan nyaman akan membuatnya semakin percaya diri. Berada dengan orang-orang yang berpakaian kurang rapi akan cenderung tidak enak dipandang. Hal ini akan membuat Anda dianggap sebelah mata. Cara berpakaian seseorang sangat dipengaruhi karakter seorang yang percaya diri. Umumnya didukung dengan tampilan diri yang baik. Tak jarang orang rela membeli pakaian cukup mahal demi meningkatkan percaya diri dan meningkatkan penilaian orang lain. Sebenarnya tidak perlu pakaian mahal dan branded untuk tampil percaya diri, karena hal tersebut sangat berlebihan. Poin utama pada pembahasan ini adalah Anda harus berpakaian rapi, tetapi cukup pilih busana yang pas di badan, rapi, sesuai kondisi dan pantas untuk dikenakan pada event tertentu. Jangan takut pada warna tertentu karena mencoba warna baru yang belum pernah Anda kenakan adalah sebuah tantangan baru untuk tampil percaya diri melalui pakaian. 12. Membentuk tubuh ideal. Banyak orang yang merasa minder karena merasa bentuk tubuhnya kurang ideal. Bentuk tubuh yang kurang ideal itu bisa jadi terlalu kurus atau terlalu gemuk. Membentuk tubuh ideal akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Untuk itu, mulailah berolahraga secara teratur dengan diimbangi makanan yang sehat. Tanpa disadari, memiliki tubuh yang ideal akan mensugesti pikiran Anda bahwa bentuk tubuh Anda lebih baik dari sebelumnya. Maka, Anda akan lebih percaya diri pada bentuk tubuh Anda. Bentuk tubuh yang ideal akan meminimalisir rasa minder saat bertemu orang baru. Bentuk tubuh yang ideal juga membuat tubuh Anda menjadi lebih sehat. Yang ke-13, memperbaiki postur tubuh. Selain bentuk tubuh, postur juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Seseorang dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah,
kerap memperlihatkan postur tubuh yang tidak sedap dipandang. Oleh karena itu, mulai sekarang perbaiki postur tubuh Anda, perhatikan cara Anda berjalan, pastikan Anda berjalan dengan kepala tegak dan menatap ke depan. Perhatikan juga apakah Anda membungkuk saat berjalan. Orang dengan postur tubuh membungkuk menunjukkan rasa kurang percaya diri. Untuk itu, pastikan badan Anda tetap tegak diiringi dengan dada busung ke depan selama berjalan. Memiliki postur tubuh sempurna adalah salah satu cara cepat untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam sesaat. Yang terakhir, ke-14, jangan takut pada perbedaan. Banyak orang yang merasa tidak percaya diri karena merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Jangan takut akan perbedaan karena perbedaan bukanlah sesuatu yang buruk. Perbedaan yang terjadi bukan karena kaum mayoritas itu benar dan Anda salah. Bisa saja perbedaan tersebut terjadi karena Anda memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Tetaplah percaya pada diri Anda karena perbedaan yang terjadi adalah sarana bagi Anda untuk berkembang dan membagikan kemampuan Anda dengan orang. Ya, itu tadi 14 cara menjadi percaya diri. Semoga bisa membantu dan kita semua menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Terakhir, saya akan memaparkan pribadi positif. Pribadi positif, konsep diri dapat dianggap positif apabila ia merasa sebagai pribadi yang hangat, penuh keramahan, memiliki minat terhadap orang lain, memiliki sikap empati, simpel, merasa diperhatikan, memiliki sikap tenggang rasa, peduli akan nasib orang lain, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungannya. Orang yang memiliki sikap positif dalam menjalani kehidupannya bisa lebih menjadi hidup tanpa beban dibandingkan orang yang memiliki sikap negatif. Orang yang memiliki sikap negatif hanya akan membuat terbebani dalam menjalani kehidupan dan berujung pada depresi. Dari situ bisa diketahui bahwa dengan memiliki mindset positif, memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan bisa menjadi untuk orang lain juga. Terlebih, jika seandainya konselor tidak memiliki pribadi yang positif, apa yang akan terjadi? Menanggapi semua yang konsel diceritakan menjadi sesuatu yang negatif, menganggap semua masalah yang konsel hadapi negatif, itu sedikit perumpamaan saja ya, agar kita lebih memahami pribadi yang positif ini seperti apa. Nah, saya akan memaparkan 5 manfaat diantaranya. Manfaat berpikir positif, yang pertama, lebih sehat. Seperti disebutkan sebelumnya, orang yang bersikap negatif dalam menjalani kehidupan lebih rentan terkena depresi, dan dari depresi itu akhirnya menyebabkan penyakit lainnya. Hal ini berbanding balik dengan orang yang selalu berpikir positif. Orang yang bersikap positif cenderung lebih sehat karena ia tidak memiliki beban dalam pikirannya, dan ia pun terbebas dari depresi. Orang yang memiliki pikiran positif juga cenderung mencari kehidupan yang lebih baik sehingga mereka jarang atau bahkan tidak pernah sakit. Yang kedua, mudah bersosialisasi. Orang dengan pikiran dan sikap yang positif lebih disukai orang lain karena membawa dampak positif bagi orang lain tersebut. Oleh sebab itu, orang dengan sikap positif lebih mudah bersosialisasi dibandingkan dengan orang yang memiliki sikap negatif. Tidak ada orang yang ingin dekat dengan orang yang selalu berpikiran negatif karena hanya membawa dampak buruk bagi mereka sendiri. Jadi, jika ingin memiliki banyak kenalan atau ingin membangun network yang baik, mulailah dari diri sendiri, yaitu memiliki mindset positif dalam hal apapun. Yang ketiga, lebih produktif. Memiliki sikap dan pikiran positif juga membantu orang tersebut lebih produktif dalam pekerjaan. Misalnya, seseorang itu menerima pekerjaan yang menumpuk, namun karena disikapi dengan positif, maka pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Beda halnya dengan orang yang memiliki sikap negatif. Jika menerima pekerjaan menumpuk, dia justru akan menghabiskan waktu memikirkan apa yang terjadi jika pekerjaan itu tidak selesai. Dan benar saja, pekerjaan itu tak selesai karena waktunya habis untuk berpikir tanpa adanya tindakan. Yang keempat, mudah menyelesaikan masalah.
Tak hanya dalam pekerjaan saja, orang yang memiliki sikap positif juga mampu menyelesaikan persoalan atau permasalahan di luar pekerjaan dengan baik. Menurutnya, permasalahan yang datang pada dirinya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan dia tahu bahwa permasalahan pada dirinya dia juga pasti terjadi pada orang lain. Dari situlah, dia akan berusaha agar bisa mengatasi permasalahan itu sampai tuntas. Sementara orang yang bersikap negatif akan berpikir jika hanya dia yang mengalami masalah itu, sampai akhirnya hanya mengeluh dan tak ada usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, berwawasan luas. Tak hanya dalam pekerjaan saja, orang yang memiliki sikap positif juga mampu menyelesaikan persoalan atau permasalahan di luar pekerjaan dengan baik. Menurutnya, permasalahan yang pada dirinya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan ia tahu bahwa permasalahan dirinya juga terjadi pada orang lain. Disitulah dia akan berusaha agar mengatasi masalah sampai tuntas, sementara orang yang bersikap negatif akan berpikir jika hanya dia yang mengalami masalah itu, sampai akhirnya yang mengeluh dan tak ada usaha untuk mengatasinya. Terakhir, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita ambil jika ingin menjadi pribadi yang positif? Berikut, saya akan memberikan 5 langkah membangun pribadi yang positif agar Anda merasa lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih positif. Di antaranya, 5 langkah membangun pribadi yang positif. Berikut, Cosmo berikan langkah-langkah membangun self-care agar Anda merasa lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih positif. Yang pertama, make peace with your past. Dan jangan pernah ada penyesalan dalam pikiran Anda. Buang jauh-jauh pikiran seperti, andai saja dulu saya melakukan hal lain. Big no. Ini akan membuat Anda risau, tidak tenang, dan selalu tinggal di masa lalu. Yang kedua, jangan hiraukan ucapan orang lain. Beberapa orang yang bicarakan hal buruk tentang Anda, jangan hiraukan. Terkadang Anda harus punya sedikit rasa cuek loh. Tapi cuek juga bukan berarti Anda tidak memperbarui diri. Jadikan semua kicauan orang lain tersebut sebagai pemicu Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, segala sesuatu butuh proses. Jangan anggap segala sesuatu semudah membalikkan tangan. Ingatlah bahwa membuat mie instan saja butuh waktu 3 menit untuk proses pembuatannya hingga matang. So, jangan pernah mengeluh dalam segala proses yang Anda hadapi. Yang keempat, jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Stop berpikir bahwa orang lain lebih baik dari diri Anda. Tumbuhkan rasa percaya diri daripada berpikir orang lain lebih baik dari saya. Lebih baik temukan mindset saya harus lebih baik dari orang lain. Yang terakhir, ada smile, tersenyumlah. Senyum dapat merangsang mood menjadi lebih baik loh. Senyum adalah resep penting yang membuat efek domino positif untuk menjalani hari-hari Anda. Baik, sekian video dari Aryani hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Segala perbuatan baik akan kembali kepada diri kita, begitu juga dengan buruknya. Salam sukses untuk kita semua. See you next video.